Pertanyaan yang pertama itu ada kesalahan umum yang sering dilakukan pemula saat mengelola sistem hidroponik. Yang pertama ada persemaian mengalami kekeringan. Pada sistem hidroponik, benih akan disemai pada media rock wool. Nah, media rock wool ini harus selalu dijaga kelembabannya. Tidak boleh terlalu kering ataupun tidak boleh terlalu basah sampai banjir kayak gitu. Karena jika kering, itu tanaman akan mengalami layu dan itu akan mengganggu persemaian tanaman tersebut. Dan jika terlalu basah yang sampai banjir itu juga batang tanaman ada kemungkinan mengalami busuk batang. Terus masalah yang kedua ada defisiensi atau toksisitas nutrisi. Salah satu unsur penting dalam budidaya hidroponik itu adalah penggunaan AB mix. Nah, AB mix ini biasa disebut juga dengan nutrisi hidroponik. Setiap tanaman itu membutuhkan nutrisi yang berbeda dan setiap fase tanaman juga membutuhkan nutrisi yang berbeda. Jadi, pada budidaya hidroponik, ppm yang digunakan itu harus diperhatikan setiap tahapnya. Nah, setiap tanaman ini tidak boleh kekurangan ataupun kelebihan nutrisi karena jika kekurangan, daunnya itu akan mengalami menguning kayak gitu. Nah, jika kelebihan atau toksik atau mengalami toksisitas, itu daunnya akan kecoklatan seperti terbakar. Nah, kesalahan yang ketiga itu akan muncul ketika budidaya menggunakan sistem NFT atau Dutch bucket atau juga bisa sistem hidroponik lainnya yang menggunakan bantuan pompa air. Nah, itu ketika mati listrik maka pompa akan mati sehingga aliran nutrisinya itu tidak akan berjalan. Jadi si tanaman itu tidak mendapat nutrisi kayak gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tips terbaik Anda untuk memaksimalkan hasil panen di sistem Dutch bucket hidroponik? Seperti yang kita ketahui ya, pada sistem hidroponik itu tuh nutrisi merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman itu sangat mengandalkan nutrisi. Jadi salah satu tipsnya itu kalian harus sering melakukan monitoring nutrisi. Jadi harus dipastikan nutrisi tanaman itu tersedia setiap harinya, tidak boleh kekurangan ataupun kelebihan. Nah, itu kalian harus ngecek di setiap bucket-bucketnya itu nutrisinya masih ada atau enggak. Dan juga si kain flanelnya juga harus dipastikan menyentuh air nutrisi biar dia bisa menyerap dan akar tanaman itu bisa mendapatkan nutrisi. Terus tips yang kedua itu harus sering melakukan monitoring hama penyakit. Nah, kalian tuh dapat melihat atau mengamati ada nggak sih gejala hama atau penyakit yang muncul gitu. Nah, jika terdapat hama penyakit, kalian dapat melakukan pengendaliannya. Itu pengendaliannya ada pengendalian mekanik, itu kalian mengambil hamanya secara langsung, terus langsung dibuang atau dibunuh. Terus ada pengendalian hayati dan juga pengendalian kimia. Nah, untuk tips yang ketiga, nah kalian kan ini menanamnya dengan sistem Dutch bucket dan juga komoditas yang ditanam itu kangkung ya. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau Dutch bucket itu kan nutrisi yang tersedianya cukup banyak. Jadi, untuk satu bucket mungkin bisa ditanam lebih dari 5 benih kangkung untuk mendapatkan hasil hasil panen yang terbaik gitu. Pertanyaan ketiga itu cara mengelola aliran nutrisi dan air di sistem Dutch bucket agar tanaman tetap sehat. Yang pertama, selalu pastikan ppm, pH, dan juga EC nutrisi itu yang digunakan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tidak boleh kelebihan ataupun kekurangan. Nah, yang kedua itu tandon utama nutrisi hidroponik itu tuh kalian harus tutup untuk mencegah adanya lumut di tandon tersebut. Soalnya kalau jika tandon tersebut nanti ada lumut, nah itu tuh akan merusak pompanya, jadi pompanya nggak jalan ataupun nanti dia bisa masuk ke PE, ke selang PE. Nah, jika masuk ke selang PE, itu nanti akan menyumbat selang PE tersebut sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Pertanyaan yang
4. Apakah ada tips dalam mengatur pencahayaan atau suhu agar tanaman dapat tumbuh optimal di sistem Dutch Bucket? Tipsnya itu kalian bisa menggunakan atau bisa menanam pada greenhouse atau screen house. Nah, dengan menanam di greenhouse, kelembapan tanaman dan juga suhunya itu akan terjaga dan juga tanaman mendapatkan cahaya yang cukup. Nah, jika terjadi hujan pun, tanaman tidak akan kehujanan yang dapat menyebabkan jamur pada tanaman. Pertanyaan yang kelima, mengapa Anda mengambil sistem Dutch Bucket dalam hidroponik? Itu karena Dutch Bucket System memiliki kelebihan. Yang pertama, pasokan oksigen yang tersedia itu cukup untuk tanaman. Karena aliran nutrisinya itu kan berputar secara terus-menerus. Terus yang kedua, apabila terjadi mati listrik, itu tanaman tetap mendapatkan nutrisi karena di setiap bucket itu dapat menyimpan nutrisi yang cukup banyak. Walaupun pompa airnya tidak dapat berjalan yang disebabkan oleh mati listrik. Pertanyaan yang keenam, apakah Anda pernah mengalami gagal panen dalam sistem Dutch Bucket hidroponik? Jawabannya pernah, pada saat itu terkena penyakit layu fusarium. Layu fusarium ini disebabkan oleh patogen dan dapat menularkan pada tanaman lainnya, salah satunya itu melalui perakaran. Nah, salah satu kelemahan Dutch Bucket System yaitu apabila salah satu tanaman itu terkena layu fusarium atau penyakit, itu dapat menularkan pada tanaman lainnya itu secara cepat. Karena kan pada Dutch Bucket System ini aliran nutrisinya sama ya. Nah, patogen tersebut dapat menginfeksi tanaman melalui perakaran tanaman. Mungkin dari aku ada sedikit saran dan masukan aja. Larutan yang warna merah sama bening itu namanya pekatan AB mix, bukan vitamin. Jadi AB mix itu sebenarnya bentuknya serbuk. Nah, nanti serbuk AB mix itu dilarutin ke dalam air. Jadinya pekatan A dan pekatan B. Kemudian pekatan A dan pekatan B ini dicampur ke dalam air sehingga membentuk larutan nutrisi. Nomor 2, atau saran yang kedua, itu kalau masih biji, itu penyebutannya benih, bukan bibit. Nah, kalau bibit itu, dia benih yang sudah melalui proses persemaian. Masukan atau saran yang ketiga, itu perendaman benih sebenarnya nggak harus 24 jam, cukup 4-6 jam aja. Nah, di mana tujuan dari perendaman ini untuk memecah dormansi benih atau mempercepat perkecambahan. Saran yang keempat, pada saat persemaian itu harus tetap mendapat sinar matahari. Tapi sinar matahari ini diberikan ketika persemaiannya sudah mulai muncul daun. Jadi pada saat awal persemaian itu ditaruh di tempat yang benar-benar gelap. Terus ketika si tanamannya sudah mulai muncul batang terus daun, nah itu harus segera ditemukan atau diberi sinar matahari. Nah gitu untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman tersebut. Dan juga saat persemaian itu harus diperhatikan kelembaban sirokolnya, jangan sampai kekeringan. Nah, untuk saran yang kelima tadi kan dijelaskan ya, kalau airnya nggak habis-habis. Sebenarnya air di Dutch Bucket itu tetap bisa habis. Cuma karena airnya terus-menerus, jadi sirkulasinya itu atau salah satu keunggulannya itu si pasokan oksigennya itu lebih bagus atau lebih mencukupi. Nah, untuk saran yang keenam itu pot yang warna hitam itu bukan pot namanya, tapi net pot. Mungkin dari aku itu aja sih saran dan masukannya. Untuk kritiknya belum ada. Untuk nilainya dari aku 91 karena menurutku penjelasannya udah cukup detail dan mudah dipahami juga. Cuman mungkin nanti videonya itu bisa dilengkapi lagi ya.